Selesai, akhirnya dia selesai, dia kerja di kita. Sesuai pembicaraan itu tadi ada MOU kerja di kita. Setelah itu juga kita bisa persiapkan dia ke depannya untuk punya bisnis. Ya memang di tempat saya ini adalah arah-arahnya karyawan ke bisnis. Ini kita ini tadi teman-teman saya dan karyawan ini sekumpulan UMKM percetakan. Ya di sini kayak semacam sekolah. Yang membuat saya selalu semangat itu adalah saya merasa apa yang saya lakukan ini adalah hal yang baik. Itu adalah energi positif bagi saya untuk selalu membagi yang baik. Dengan selalu membagi yang baik dan kita melihat hasilnya positif juga, semangat itu tidak akan ada habis-habisnya, Pak. Bukan sekedar keuntungan yang kita dapatkan saja, tapi berkembangnya dia akan membuat kita semua berkembang bersama-sama. Jadi misalnya dia dapat proyek nih dari suatu perusahaan atau tender lah, butuh 1 M. Atau butuh 100 juta misalnya. Nanti dari kita ada yang siapin dana itu supaya pekerjaan itu untuk modal kerja. Ya, untuk modal kerja. Ya. Karena jujur Pak, di industri ini memang Bapak sangat paham sekali. Ada beberapa skill yang memang harus wajib gitu dipunyai untuk bisa dipakai lah kira-kira di industri ini. Saya luar biasa sekali itu Bapak udah sampai sana, udah berjalan Pak ya, udah berjalan sampai sekarang gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita juga selain itu, tadi kan itu selesai, akhirnya dia selesai, dia kerja di kita. Sesuai pembicaraan itu tadi ada MOU kerja di kita. Setelah itu juga kita bisa persiapkan dia ke depannya untuk punya bisnis. Ya memang di tempat saya ini adalah arah-arahnya karyawan ke bisnis. Jadi saya membuat suatu tingkatan-tingkatan. Kalau sudah melewati proses sekian, nanti kalau yang berminat berbisnis, saya bisa coaching, saya bisa bimbing, saya bisa jadikan dia partner, mitra. Tadi berawal dari teman-teman, berawal dari berbagi tadi yang di awal itu ya Pak ya. Terus Bapak juga terapin sama karyawan seperti itu. Ya, saya sama karyawan saya buka juga berbagi ownership. Jadi jadi mereka kan udah pengalaman di pekerjaannya. Jadi setelah itu kita ubah mindset-nya, bahwa untuk itu kamu harus mulai mengerti tentang untung rugi lah. Kamu harus tahu berapa keuntungan harus lebih banyak daripada pengeluaran, pemasukan harus lebih banyak supaya kita untung. Nah, dari situ saya akan ajari mereka untuk terbuka berpikir perusahaan harus untung. Setelah itu mereka mengelola karyawan, bagaimana manajemennya terhadap karyawan. Kalau dia punya mesin, kita kasih mesin. Dia bagaimana mengelola mesin atau pabrik kecil, misalnya seperti itu. Jadi kita bina. Jadi sebelum saya betul-betul lepas dia, saya bikin simulasi dulu. Kamu berbisnis seolah-olah sudah jalan, walaupun sekarang kamu masih karyawan, saya gaji. Tapi sekarang kita bikin simulasinya, 3 bulan atau berapa bulan lah, 6 bulan. Kita pelajari grafiknya. Kalau dia sudah bisa lepas, itu saya bisa, istilahnya saya kasih dia pelampung. Bisa pelampungnya saya tarik, kamu silakan berbisnis. Pelampungnya saya ambil. Nah, silakan, kamu udah bisa berenang ya, misalnya begitu ya. Silakan berenang. Secara secara grafik bulan per bulan, kamu udah bisa menguntungkan lah. Pak, ini menarik, sangat menarik sekali. Sebetulnya goals yang Bapak inginkan seperti apa sih Pak? Ke depan itu tujuan yang ibaratnya yang ya saya tahu kalau Bapak punya idealisme yang jauh. Nanti pengen begini lagi sampai tadi ownership ke karyawan. Itu cita-cita Bapak itu seperti apa? Jadi sebetulnya saya melihat ini kita membuat suatu pengembangan terhadap UMKM. Jadi sebetulnya ini kita ini tadi teman-teman saya dan karyawan ini sekumpulan UMKM percetakan. Ya di sini kayak semacam sekolah percetakan. Ya, sambil kita bekerja, melayani, perbaiki yang kurang-kurang, sebenarnya kita situ belajar, sama-sama sekolah. Artinya memang Bapak pengen ngelihat UMKM itu ada mentor, ada yang ngajarin, ada sistemnya, ada tempatnya, ada sistemnya, ada kreativitasnya. Dan yang kita layani juga kan sebagian juga UMKM juga. Nah, jadi kita juga bantu UMKM ini untuk perbaiki bisnis masing-masing. Ya, kedepannya saya malah berpikir akan saya siapkan support system yang saya cerita tadi. Support system itu ada
HRD, ada keuangan, orang ahli keuangan ya, yang ekspor di situ, ada ekspor pemasaran, ada mungkin di situ untuk software, developing software, dan yang lain. Jadi dari situ nanti kita juga bisa membuat kelas-kelas khusus untuk membina UMKM langganan kita yang selain percetakan. Semacam mentor, Pak ya? Semacam mentor, perbaiki cara penjualannya, perbaiki cara pemasarannya, ya tadi perbaiki keuangannya, perbaiki sistemnya. Saya setuju Pak, karena seperti yang tadi saya pernah sampaikan juga, sebetulnya kebutuhan itu muncul karena dia sudah tahu. Nah ini kadang-kadang ketika kita nggak tahu, lalu nggak butuh, karena bukan berarti nggak butuh, karena nggak tahu. Contohnya ketika bicara kemasannya harus menarik untuk mendongkrak penjualan, untuk mendongkrak selling. Kemasan itu sebagai media promosi, ini kan harus di-share ya Pak ya, harus dikasih tahu. Dan itu baru dia akan muncul, oh saya harus membuat kemasan menarik gitu ya. Kira-kira seperti itu Pak ya? Seperti itu, ya. Seperti itu ya, dan itu memang betul di UMKM itu banyak sekali item dan ilmu yang harus digali, yang harus diketahui Pak ya. Gitu. Ya, jadi tadi itu kan kayak gini, bagaimana cara mensosialisasikan suatu ide. Kebetulan di tempat saya, kita memang sudah terbiasa dengan sosial media online, sosial media. Jadi kita itu ada grup-grup kecil di dalam WA, di mana kita kasih masuk foto-foto, informasi di situ, dan kita punya beberapa grup per divisi. Dari situ nanti mitra-mitra kita, customer service atau sales online kita akan ambil itu informasi dan dia viralkan di grupnya, di Facebooknya, di IG-nya, di WA-nya status atau postingan. Nah, itulah. Dari situ akan muncul ide-ide UMKM, mungkin saya mau bikin begini, saya mau bikin begitu, saya mau bikin begini. Jadi inspirasi, Pak. Ya, jadi kita membuka wawasan mereka terhadap produk-produk baru juga di situ. Menginspirasi dengan cara mengedukasi. Kita edukasi. Iya. Tapi gini Pak ya, ini kan jarang banget dilakukan yang lain gitu. Tentu pada prosesnya itu banyak juga mungkin hambatan, kesulitan atau apa. Itu kira-kira yang membuat Bapak selalu semangat itu apa Pak? Yang membuat saya selalu semangat itu adalah saya merasa apa yang saya lakukan ini adalah hal yang baik. Itu adalah energi positif bagi saya untuk selalu membagi yang baik. Dengan selalu membagi yang baik dan kita melihat hasilnya positif juga. Semangat itu tidak akan ada habis-habisnya, Pak. Kalau berasa kayak kepuasan sendiri, Pak. Energinya kayaknya tercas sendiri gitu. Jadi energinya secara otomatis ngecas sendiri. Kenapa yang kita lakukan yang baik dan menghasilkan yang baik dan kita lihat seperti itu banyak perubahan, itu akan mengisi kita punya energi untuk selalu berbagi. UMKM kita bertumbuh, kembang, membesar, itu ada kepuasan tersendiri yang mungkin ya tidak dimiliki yang lain gitu loh. Ya beda, bukan sekedar keuntungan yang kita dapatkan saja, tapi berkembangnya dia akan membuat kita semua berkembang bersama-sama. Pak, bukan mustahil kalau konsep ini sampai di luar Makassar, apakah punya cita-cita ke arah sana? Ya tadi yang saya bilang, mungkin ke depan saya akan mencari mitra-mitra di daerah lain, misalnya provinsi atau kota lain, untuk bikin konsep seperti ini, supaya kita ada kerjasama. Dengan dasar tadi kolaborasi, begitu ya, grup, edukasi, menginspirasi orang luar biasa. Jadi ada sistem yang kita sudah pelajari, mungkin kasusnya di kota lain mungkin berbeda. Itu pelajaran lagi, kita belajar. Jadi ya tidak ada berhenti untuk belajar, karena situasi selalu berubah dan harus dipelajari. Seperti itu. Iya, Pak. Ya. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Ya saya kira itu. Jadi tadi ya, jadi berkembangnya ini saya ke depan, saya sudah bangun juga divisi-divisi. Jadi untuk menyederhanakan bisnis ini, kita bagi, ada namanya pabrik yang menghasilkan atau memproduksi, bisa berupa mesin-mesin, bisa berupa mungkin finishing atau apa, itu yang penting dia membuat suatu produk. Itu kita bilang pabrik. Ada pasar yang menjual. Ada gabungan punya pasar dan punya pabrik. Nah, itu kita masing-masing kita perkuat di situ ya. Yang pabrik perbaiki manajemennya, yang pasar perbaiki cara menjualnya. Terus pabrik dan pasar harus kolaborasi, saling menguatkan. Nah, yang unik dari Bapak ini, semua hal Bapak coba konsentrasiin penuh di
bidangnya masing-masing Pak ya. Seperti yang tadi kan supply chain dengan manajemennya sendiri, yang pabrik-pabrik, yang skill resources, ada tentang juga manusia juga tadi dibantu dengan ya Bapak memang punya background di IT dengan sistem kita bikin IT online seperti itu. Menurut saya itu udah sesuatu yang powerful Pak. Gitu. Jadi nanti kita juga bisa jadi memang IT develop untuk percetakan. Dan IT develop juga untuk UMKM yang non percetakan. Karena konsep bisnis, model bisnis kita udah pelajari. Ada ya ini bicara ke depan Pak ya. Sebetulnya kalau kita bicara hari ini sistem shareholder itu atau sistem share saham itu sebetulnya itu bukan cuma IPO di bursa efek Pak ya. Sekarang itu ada banyak model-modelnya. Dengan catatan kerelaan untuk berbagi itu Pak. Ada tersirat atau punya cita-cita ke arah sana Pak? Ya, itu sudah kami lakukan. Jadi di grup saya ini, saya bangun suatu pabrik, katakanlah ya. Pabrik untuk divisi spanduk lah. Atau mungkin bikin bahan A3 lah, atau misalnya cetakan kertas begitu ya. Kita bangun dulu bisnisnya. Setelah pabriknya jalan, yang dikeroyok oleh pasar-pasar tadi yang bantu jual, pabriknya jalan, omsetnya sudah bagus, keuntungannya sudah jelas, itu kita jual sahamnya. Jadi sahamnya itu kita jual, kita tawar ke teman-teman. Ini terkait permodalan lah. Jadi udahnya gini supaya kita mengumpulkan permodalan. Itu salah satunya permodalan. Yang kedua, kita memperbanyak stakeholder. Jadi pemilik daripada pabrik itu udah banyak orang. Artinya pasar juga bisa dibawa oleh stakeholder itu. Samping itu kita buka ke pasar-pasar, siapa yang berminat untuk punya saham di mesin ini. Oh iya, pekerjaan saya banyak di situ. Oke, saya mau 10%, saya mau 5%. Kita buka. Nah, dapat fresh money kan. Fresh money bisa pengembangan untuk beli mesin yang baru lagi atau kembangkan mesin yang ada, kita cari kelas di atasnya. Nah, jadi dengan siklus seperti itu, kita harusnya idealnya itu kita tidak kesulitan untuk pengembangan. Karena pabrik yang kita sudah bangun, pasarnya sudah ada, itu kita bisa dapat fresh money dari situ untuk bangun lagi yang lain. Karena saling menyokong tadi Pak ya. Misalnya pabriknya satu, jadi 2 pabriknya, atau jadi 3, atau mungkin kita bikin yang model baru. Seperti itu. Seperti itu. Jadi saham kita jual ke teman-teman yang di dalam dulu, kita juga bisa cari teman-teman dari luar, siapa yang minat. Ini ada bisnis, kita bikin semacam presentasinya, baru kita bagi, ada pertanyaan kita jelaskan. Sudah itu mereka oke, kita bikin MOU. Dia beli bisnisnya, bukan investor ya, tapi dia beli bisnis. Pemilik. Oh, itu satu lagi, saya di sini juga ada grup investor. Jadi saya teman-teman yang punya uang lebih, dia bisa mendanai proyek-proyek atau pekerjaan dari teman-teman yang butuh pendanaan. Jadi misalnya dia dapat proyek nih dari suatu perusahaan atau tender lah, butuh 1 M atau butuh 100 juta misalnya. Nanti dari kita ada yang siapin dana itu supaya pekerjaan itu untuk modal kerja. Untuk modal kerja. Jadi untuk modal kerja nanti ada bagi hasil secara syariah kita bagi. Oh, secara syariah. Kita ada hitung-hitungannya, termasuk risikonya apa. Kita belajar lah bagaimana berbagi bisnis secara syariah. Saya dapat keuntungan sekian, nanti kita bagi keuntungannya sekian. Dari pinjaman sekian, jadi secara ini hampir semua pekerjaan pun kita bisa kerjakan. Harusnya, kenapa? Karena ada pendana. Karena dengan sistem kolaborasi tadi Pak ya, Bapak nggak mau sendiri, berbagi. Termasuk berbagi keuntungan kepada ini. Misalnya salah satu mitra dia kerja yang ini, tapi kebetulan dia juga masih ada dana standby. Dia bisa mendanai proyek dari mitra yang lain. Karena itu value-nya Pak. Semua orang mau berbagi, akhirnya dia jalan sendiri juga lambat gitu ya. Dengan berbagi ini memang berbagi ini enak. Jadi termasuk berbagi mau permodalan. Modalku nggak cukup, ya udah kita memang ada grup untuk permodalan. Jadi pekerjaan bisa kita handle. Pabrik terimanya adalah pembayaran harus cash misalnya. Jadi kita masalah utang piutang itu tidak dibebankan kepada pabrik. Pabrik itu harus sehat. Harus sehat. Produksi. Harus selalu ada uangnya. Nggak bisa dikasih utang. Pabrik harus terima uang kerja. Kalau kapan dia dilibatkan dengan utangnya mitra, habis pabrik. Jadi kita harus kunci dia dengan ada pendana yang mendanai mitra yang tidak punya modal untuk suatu pekerjaan yang besar misalnya. Dia begitu. Pabrik aman.
Aduh, luar biasa. Ya. Saya jujur tidak bisa merangkum ini semua karena ini terlalu besar, terlalu banyak yang disampaikan, dan insight dari Pak Fadel ini luar biasa. Teman-teman harus nyimak dari awal sampai akhir. Mungkin ada closing statement Pak, atau harapan, atau tadi cita-cita mungkin diperjelas lagi atau seperti apa? Jadi tadi ya, maksudnya kalau dari saya sendiri, semua ini adalah proses. Jadi kita belajar dari mana idenya. Oh iya, sebetulnya itu semua mengalir, dia berkembang sendiri. Ide-ide itu muncul dengan situasi-situasi yang berbeda-beda, ada hal baru, tantangan baru. Jadi intinya kita belajar terus, berproses, apa tadi saya bilang, terus membuka diri untuk berkolaborasi, karena dengan ketemu banyak-banyak orang, kalau kita selalu positif, itu dia akan memberikan kita sebetulnya wawasan baru. Iya, dengan adanya banyak berita baru, pasti akan muncul ide-ide baru juga, dan itu yang mungkin agak sulit. Kalau cuma satu kepala memikirkan suatu ide, dengan banyak kepala, dengan banyak disiplin ilmu, banyak profesi, itu idenya akan bebas. Dan kita bisa coba riset lagi, ide itu coba kita jalankan, berkembang, jalan, seperti itu kurang lebih. Tumbuh bersama ya, tumbuh bersama, sama-sama kita berkembang, sama-sama maju. Karyawan sama teman, sama karyawan juga begitu, mereka juga bisa menjadi UMKM juga, kita bimbing seperti itu. Ya, meningkatkan perekonomian suatu daerah juga, itu menjadi suatu rencana kita ke depan. Luar biasa Pak, saya doakan cita-citanya lancar, dimudahkan. Saya sebagai tim dari Aneka Warna, terima kasih atas kesempatan yang diberikan nih Pak. Bincang-bincang ini pasti banyak menginspirasi teman-teman, banyak menginspirasi rekan-rekan lain, karena ini sesuatu yang sangat positif. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini dengan kami, Aneka Warna. Terima kasih atas waktunya udah diterima di Padepokan, di kompleks Bapak ini yang begitu megah, percetakan dan meluangkan waktu untuk berbagi. Nah ini yang sangat saya apresiasi Pak. Nggak semua orang mau, nggak semua orang bersedia untuk berbagi. Bersedia, siap berbagi. Makasih banyak Pak Dana.